Selamat datang dalam presentasi hasil studi kelayakan investasi kami. Saya Rahma Sarita bersama tim saya yaitu saya Desita Sari, saya Resta Ulan Gustina, saya Kurniawan Kusuma. Kami akan membedah 3 raksasa telekomunikasi Indonesia yaitu PT Telkom Indonesia, Indosat, Ordio, dan XL Axiata. Ide proyek ini muncul dari pengamatan kami terhadap transformasi digital nasional yang masif. Kami mencoba membedah yaitu di mana antara 3 raksasa ini yang membedakan nilai terbaik bagi investor jangka panjang. Analisis pasar dan kebutuhan pelanggan yaitu pertemuan 1 dan kedua. Mari kita lihat pasarnya. Yang pertemuan pertama yaitu hingga 2024 Indonesia memiliki 220 juta pengguna internet. Lalu pertemuan kedua yaitu kami fokus pada identifikasi kebutuhan. Telkomsel mendominasikan segmen high-end dan korporasi, sementara Indosat dan XL bertarung ketat di segmen milenial dan penggunaan data aktif. Menggunakan metode 5M yaitu Man, Money, Mention, Method, dan Material. Kami menentukan bahwa kekuatan utama industri ini bukan lagi pada jumlah kartu perdana yang terjual, melainkan pada ARPU yaitu Average Revenue per User atau rata-rata pendataan per pelanggan yang dimeningkatkan. Selanjutnya yaitu profil organisasi dan dinamika industri pertemuan kedua dan ketiga. Dalam pertemuan ketiga, kami menganalisis struktur industri melalui 4 Fine Forces, yaitu yang pertama ada persaingan internal sangat ketat, terutama pasca Market Indosat yang menciptakan duopoli baru terhadap Telkom. Kedua yaitu hambatan masuk sangat tinggi, siapapun yang ingin masuk butuh izin spektrum dan modal triliunan. Ketiga yaitu ancaman Yang ketiga yaitu ancaman substitusi, munculnya teknologi satelit. Yang ketiga yaitu ancaman substitusi, munculnya teknologi satelit seperti Starlink menjadi tantangan baru yang kami soroti dalam analisis risiko. Selanjutnya yang keempat, aspek teknis operasional atau ESG. Berlanjut ke aspek teknis, Telkom unggul dengan 170 lebih fitur optik, namun Indosat dan XL mulai mengejar dengan efisiensi melalui network sharing. Kami juga memasukkan poin ESG, sosial, dan governance. Ketiga perusahaan ini mulai beralih ke Green BTS dengan pusat rata dengan lingkungan. Bagi investor modern, aspek keberlanjutan ini sangat visual karena mengaruhi efisiensi dan biaya dari jangka panjang. Bedah finansial dan efisiensi. Ini adalah pembahasan pertemuan 5 dan ke-6. Telkom TLKM tetap menjadi cash cow dengan EBITDA margin di atas 50%. Struktur modalnya paling aman dengan JER di bawah 1,0 kali Indosat atau ISAT. Menunjukkan pertumbuhan pendapatan anorganik paling fantastis pasca margin, meski beban utama sedikit lebih tinggi untuk ekspansi. XL Axiata fokus pada strategi konvergen meski marginnya paling tipis di antara ketiganya. XL paling lincah dalam melakukan monetisasi aset menara. Adapun yang keenam yaitu analisis kelayakan dan risiko, yang dimana pada pertemuan ke-7 hingga 9 kami menghitung kelayakan menggunakan NPV, Net Present Value, dan IRR. Hasilnya ketiga layak, namun dengan catatan risiko. Risiko utama yang diidentifikasi adalah fluktuasi nilai tukar karena belanja modal atau capek operator banyak dalam US dollar, pelemahan rupiah bisa mengerus laba bersih. Kami melakukan analisis sensitivitas. Telkom adalah yang paling tahan banting terhadap guncangan makroekonomi. Kemudian adapun yang ke-7 yaitu kesimpulan dan rekomendasi.
yang dimana rekomendasi utama Telkom Indonesia adalah pihak terbaik untuk keamanan dan dividen defisit play. Yang kedua yaitu rekomendasi pertumbuhan yang dimana Indosat adalah pilihan yang tepat untuk mencari pertumbuhan harga saham cepat. Kemudian yang ketiga, strategi portofolio yang dimana kami menyarankan alokasi 40% untuk Telkom, 35% Indosat, dan 25% Excel Axiata untuk mendapatkan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Kemudian investasi di telekomunikasi adalah investasi pada pembuluh darah ekonomi digital Indonesia. Dengan data yang terus tumbuh, masa depan ketiga raksasa ini masih sangat cerah. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Data lengkap mengenai perhitungan rasio dan metodologi tersedia dalam laporan tertulis kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.